itu banyak bertemu dengan pelaku-pelaku UMKM, ya pelaku UMKM. Jadi ketika tahun lalu kita sudah selesai kontestasi politik, saya berpikiran saya harus jadi pelaku UMKM juga sehingga saya paham masalah mereka apa. Baru konsisten. Saya rasa itu akan berdampak menghasilkan cuan, akan besar. Jadi memang ini semua berproses. Merdeka. Ini adalah kesempatan pertama tayangan dari podcast dari Media Center di PDPD Perjuangan Sumut. Dan untuk tamu pertama kita, hari ini sengaja kita pilih karena 3 hari yang lalu atau beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 27 Mei adalah Hari Jamu Nasional. Maka kita hadirkan di studio kita hari ini adalah Sekretaris Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan atau disingkat dengan BPEK DPD PD Perjuangan Sumut, Kak Indah Tobing. Selamat datang Kak. Salaman dulu Kak. Terima kasih. Pancasila. Salam Pancasila. Oke. Jadi Kak Indah ini selain sekretaris BPEK DPD PD Perjuangan Sumut, beliau adalah penggagas gerakan menjamu di Kota Medan. Menjamu ya Kak ya? Menjamu. Nggak salah itu? Nggak salah. Nggak salah. Artinya menjamu itu bukan menjamu macam-macam, tapi gerakan kembali memasyarakatkan meminum jamu. Mengajak minum jamu. Mengingat momen kita sebentar lagi masuk bulan Bung Karno Kak. Jadi saya ingat satu hal, kalau Bung Karno itu kan menggali seluruh pemikiran-pemikiran di bumi pertiwi untuk menjadi sebuah ideologi yang kita pakai sampai sekarang. Nah Kak Indah ini adalah orang yang juga mengikuti jejak Bung Karno. Tapi bedanya begini, kalau Bung Karno itu menggali pemikiran, Kak Indah ini menggali akar-akaran. Akar-akar ya Kak ya. Yeah. Pokoknya yang di dalam bumi pertiwi itu digali, tapi yang ini yang akar-akaran. Rempah-rempah ya, rempah-rempah yang itu berkhasiat untuk kesehatan. Dan beliau sampai hari ini masih fokus. Selamat malam Kak Indah. Malam Bang Nezar. Sehat Kak Indah? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Kalau penggagas menjamu nggak sehat, kita pun ragu ya kan? Betul. Harus kita yang duluan sehat. Tapi kalau jadi penggagas menjamu cocok lah Kak. Di usia sekarang masih tetap cantik, masih tetap seger ya kan? Makasih Bang Nezar. Jadi Kak, ini kan podcast pertama kita di Media Center. Iya. Jadi mohon maaf Kak, kalau kakak kemarin kita todong, ayo ini karena kita baru merayakan Hari Jamu Nasional. Saya secara pribadi mengucapkan selamat Hari Jamu Nasional buat Kak Indah. Selamat Hari Jamu Nasional untuk semua masyarakat pecinta jamu yang mengkonsumsi jamu. Kalau yang nggak mengkonsumsi gimana? Maka tadi di awal untuk semua masyarakat. Oh siap. Jadi kalau yang belum mengkonsumsi nanti dia akan mengkonsumsi. Sekarang nggak ribet kan buat jamu Kak ya? Jamu itu sebenarnya semua orang bisa bikin karena bahan-bahannya juga ada di sekitar rumah, bisa juga mudah ditemukan di pajak-pajak. Kalau di Medan bilang di pajak ya, nah, pasar yang juga sebenarnya di sehari-hari ada di dapur rumah tangga yang dipakai untuk menjadi bumbu masakan. Nah, seperti jahe. Nggak ada ini ibu-ibu yang nggak tahu jahe. Rumah tangga pasti ada jahe, ada kunyit, ya ada kencur ya. Mungkin yang sifatnya dasar itu sama lengkuas. Nah, dari yang dasar itu saja sebenarnya sudah bisa dibuat jadi minuman untuk kesehatan. Kalau kita di Indonesia kenalnya jamu. Kalau orang Chinese di Tiongkok sana bilangnya adalah ginseng. Ya, setiap daerah penyebutannya beda-beda. Tapi kalau di Indonesia dikenal jamu. Karena memang sejarahnya juga ada. Jadi sebenarnya mudah. Ngomongin jamu bisa sampai ke sejarah ya? Ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Iya. Jadi nggak sepintas seperti apa yang kita bayangkan. Betul. Boleh deh Kak bicara sedikit soal gimana sih sejarahnya jamu itu ada gitu? Ya, karena saya juga kelahiran tahun 70-an, jauh sebelum saya lahir jamu sudah ada. Tahun berapa Kak?
tahun 70-an. Udah tua sebenarnya. Sudah. Tapi kok masih Saya sudah golden age. Udah golden age. Tak pikir Jadi 90-an. sebelum saya lahir pun, bahkan sebelum ayah ibu saya lahir, jamu itu sudah ada. Dan memang pada masa-masa dulu nenek moyang kita, negara kita yang memang kaya rempah, karena itulah makanya dijajah, menjadi target bagi negara lain untuk menguasai kekayaan alam. Itu dari rempah-rempah juga. Iya, karena itu semua adalah bahan alami untuk pengobatan. Jadi dari zaman dulu memang sudah ada. Bahkan dulu kalau nggak salah itu di Mataram ya. Mataram itu ada sebuah prasasti yang dibuat untuk menunjukkan sejarah jamu. Di situ prasasti itu menunjukkan proses pembuatan jamu itu. Nah, di situ juga ada penyebutan yang meracik jamu itu disebut acaraki. Jadi peracik jamu itu dipanggil acaraki. Jadi nama saya sekarang menjadi Acaraki Indah. Peracik jamu, nama saya kan Indah. Seperti itu sejarahnya. Tapi setahu saya nama kakak itu Maktop ya kan? Ya, itu di dunia lain. Di dunia yang lain-lain itu memang Maktop. Tapi untuk dunia yang herbal saya Acaraki. Jadi perlu juga kita kasih tahu ke penonton kita kan, bahwa company datang. Belanda company datang, bukan nyari macam-macam, nyari jahe sama kunyit yang kalian sepak-sepak itu. Kan gitu. jadi sebagai penerus cita-cita besar Bung Karno ya harus menghargai bahan-bahan rempah itu ya, karena company Belanda dulu ngambil itu kan. Demi itu yang hari-hari ada di sekitar kita, yang kita anggap kadang kurang berharga, kurang bernilai, padahal orang luar sana demi itulah mengerahkan segenap kekuatan untuk menjajah negara kita, untuk mengambil itu semua, dan di sana menjadi obat-obatan diproduksi di sana, dikirim obatnya ke Indonesia, kita beli udah dalam bentuk obat yang sudah mengandung zat kimia. Kenapa nggak kita mulai dari sekarang, dari keluarga kecil ya, keluarga kita aja, kan di rumah ada jahe, ada kunyit, direbus-rebus, rutin diminum. Nah itu sangat berdampak. Sepengetahuan kakak dari rentang usia ini kan jamu kadang-kadang kan dianggap sebagai minuman yang nggak diminati sama enak katanya ya. Dan enak pahit. Jadi saya pertama minum jamu itu umur 25 tahun loh kak. Wah. Kecil itu. Kalau ada tukang jamu ngumpet ya. Dulu kan ada itu. Kalau kita itu ada jamu gendong dulu ya. Iya, jamu gendong lewat depan rumah. Sekarang ada sih pakai sepeda motor ya. Iya. Itu kalau udah lewat depan rumah kabur itu. Takut dibeliin sama mama kan gitu. Kalau tukang jamu lewat, panggil, sini minum jamu dulu ya, pahit kita bilangnya. Balik lagi kita untuk keseharian sekarang dalam mempelopori gerakan menjamu ini apa? Jadi memang awalnya saya memang penyuka minum jamu juga, dan termasuk sering minum jamu. Tapi kalau sempat bikin sendiri ya, memang suka bikin juga. Tapi banyak nggak sempatnya. Jadi beli yang siap, yang lewat-lewat depan rumah tadi gitu. Tapi emang dari kecil saya suka jamu. Nah kemudian ketika saya sebagai sekretaris Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan itu banyak bertemu dengan pelaku-pelaku UMKM, ya pelaku UMKM. Jadi ketika tahun lalu kita sudah selesai kontestasi politik, saya berpikiran saya harus jadi pelaku UMKM juga sehingga saya paham masalah mereka apa. Nah saya mikir apa yang saya kerjakan untuk jadi pelaku UMKM di bidang apa gitu kan. Terus kayaknya apa yang kusuka aja lah yang ku bikin gitu kan. Aku suka apa? Terus yang bisa, oke, aku suka ini, mulainya saya data. Kita catat. Nah, yang bisa berdampak sama banyak orang apa? Kan belum tentu yang aku sukai berdampak sama orang lain. Tentunya akan kesenangan sendiri. Baru, jamu. Nah, saya punya racikan keluarga, khas keluarga. Khas keluarga. Jadi
ada racikan khas keluarga yang memang itu kami minum sendiri gitu, bikin sendiri yang sebenarnya unik. Biasanya kalau orang tahu kelilinglah ke tukang jamu itu bikinnya pakai asam jawa. Iya. Ya, asam jawa. Nah, keluarga kami untuk racikan khas keluarga tidak pakai asam jawa. Kenapa? Tapi pakai asam gelugur. Tahu asam gelugur? Mungkin semua tahu kalau ibu yang biasa masak. Jadi kalau masakan-masakan yang mengandung asam, masakan Batak seperti arsik ya, udah gitu kayak masakan-masakan asam ya, yang sayur asam atau ikan asam manis, ikan asam pade itu kan kadang pakai asam gelugur. Nah, jadi asam gelugur itu kita pakai di racikan kunyit tadi. Kita bikinnya kunyit asam gelugur. Pakai lagi lemon itu untuk ngambil aromanya. Jadi, nah inilah dia produknya. Nah, ini dia produknya. Jadi ini saya produksi waktu itu saya hanya tahu bikin satu varian jamu. Satu varian jamu. Iya, yang memang ini adalah resep keluarga. Iya. Kebetulan kakak dan adik saya juga di Jawa, mereka bikin ini. Khususnya kakak saya, dia di BSD sudah produksi dan sudah punya reseller. Dia sudah produksi sejak COVID. Jadi usaha. Nah, saya pikir kok saya enggak ya gitu ya. Inilah mulai saya kerjakan. Jadi berdasarkan hanya dari satu ini. Waktu itu tahun lalu bulan Maret saya mulai bikin tester. Bikin tester bawa ke acara-acara teman-teman relawan ya. Tester, tes. Enak kata mereka. Jadi karena beda rasanya gitu. Makanya saya pede. Udah ini aja dulu aku produksi. Mulailah kita kerjakan. Jadi usaha. Ya mulailah dengan apa ya tadi namanya kita belum mahir ya, belum jadi apa, kita mulailah dari pengemasannya, semua packing dari pembuatannya bertahaplah kita berproses, kita urus izinnya, kita urus NIB ya itu nomor induk berusaha, kita urus sertifikat halal supaya menaikkan value dari produk kita. Karena gini Bang Nezar. Biasanya jamu ini diproduksi orang Jawa, suku Jawa, mbok-mbok. Ini kok saya perempuan Batak bikin jamu. Ya itu tadi saya bingung kan. Iya. Bingung. Ini kan tobing. Ya. Tobing dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari Papua, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari sampai Portugal sana orang taunya Batak. Sementara jamu identik sama jeng kan gitu. Jamu gitu lah jauh. Ada nggak beda dari racikan, maaf kayak ini kita bukan rasis tapi memang ada tradisi kan, tradisi jamu Batak dengan tradisi jamu Jawa. Sebenarnya satu kan cluenya saya sudah dapat, kalau Jawa pakai asam Jawa, kalau kakak pakai asam gugur. Sebenarnya bukan itu pembedanya. Itu kami buat hanya untuk sebagai produk kami agak unik. Nah, sebenarnya racikan jamu saya juga seperti ini, ada beras kencur, itu semua pakai asam Jawa. Jadi kita mau bikin agak berbeda. Jadi dari semua produk kita harus ada produk unggulan. Branding saya di sini jamu asam gelugur, tapi selain itu saya bisa bikin racikan lainnya. Tapi memang racikan lainnya saya pelajari, ikut kursus, ikut kelas setelah saya mendirikan usaha saya ini gitu. Tapi kalau masalah asam Jawa bukan karena dia dari suku Jawa, mau dia orang Padang, orang Aceh, orang apapun, memang bahan dasar jamu itu adalah yang asamnya itu bahan dasar utamanya itu adalah asam Jawa karena dia antioksidan. Memang manfaatnya tinggi. Tapi kakak keren loh. Selain bisa meracik jamu untuk kesehatan, yang begini-begini kan sesuai dengan program kerja BPG kan menghasilkan cuan ini ya, kalau bahasa sekarang cuannya kan. Cuan. Jadi bagaimana kemudian menghubungkan kedua dari keahlian membuat jamu yang berasal dari rempah-rempah, kemudian itu menjadi sumber keuangan bagi sumber keuangan. Dan saya dengar juga kakak bersahabat dengan banyak ibu-ibu ya. Program pemberdayaan ibu dalam hal jamu. Ya, jadi memang kalau segala sesuatu yang kita kerjakan secara serius, baru konsisten, saya rasa itu akan berdampak menghasilkan cuan, akan besar. Jadi memang ini semua berproses. Saya sudah 1 tahun 2 bulan ya, berarti ini berjalan usahanya. Ya, awal-awalnya harus siap berkorban dengan tester kesana kemari. Kita cari orang yang mau beli dulu.
Kadang ada, kadang tidak. Tapi sampai sekarang pun masih ada lah naik turunnya. Tapi saya nggak mau nyerah ya. Ketika saya menjual kunyit asam gelugur ke tempat nge-gym, ya, saya pergi, sampai sengaja ikut aerobik, ya kan, ikut aerobik supaya teman-teman di situ saya bawa jamu gitu kan. Tiap hari saya ke situ. Terus kemudian mereka mulai minta, nggak ada beras kencur, ada temulawak. Saya gini, loh ini PR ini. Kan tadinya cuma 1 jamu saya. Terus saya cari tahu di mana bisa kursus jamu. Walaupun ya berbayar nggak masalah, itu kan investasi ya, sifatnya investasi kan, ilmu. Saya ikut kursus jamu, bersertifikat. Terus dan sampai sekarang kita terus dibimbing. Nah, kemudian ketika itu saya mulai bisa memproduksi racikan lainnya. Tapi memang ini semua berproses karena meracik jamu dengan hanya sekedar memasak jamu akan berbeda. Beda. Karena ketika meracik, kita sudah dibekali ilmu. Jadi ketika belajar, kami diajarkan mengenali manfaat masing-masing bahan tersebut. Jika kita berhadapan sama customer yang mungkin saya masalahnya lambung, gini. Jadi kita belajar, oh kalau untuk seperti ini bahannya jahe, kunyit, nah ini cocok, tapi jangan kasih ini gitu ya kan, udah kita racik. Nah, kalau itu sifatnya tertentu ya, tapi kalau yang sifatnya umum sebenarnya dengan yang kita produksi sudah bisa mengatasi itu, tapi harus rutin. Nah, jadi mulai itu kita pelajari semua satu persatu dan ada teknik-tekniknya memasak jamu, meracik ada tekniknya karena kita diajarin bahan itu simplisiat, bagaimana mengeringkannya, bagaimana proses. Ketika dia masak jamu itu cuma sebentar loh Bang Nezar. Iya, masaknya jamu sebentar. Itu ada memang bahan-bahan yang tidak boleh lama direbus. Kunyit tidak boleh lama direbus, ada bahan-bahan tidak boleh lama direbus. Ketika dia lama direbus, manfaatnya akan hilang untuk kesehatan. Jadi kami sangat ketat di situ. Jadi pakai timer, betul-betul pakai alarm ketika masak. Nah, jadi itu ada bahan yang dia ketika dimasak harus ditutup api kecil. Dan petunjuknya dia sudah boleh dimatikan api adalah aroma yang keluar walaupun ditutup. Jadi saya di depan rumah, ini di dapur, saya di depan rumah sudah cium aromanya, oh itu udah mateng, udah matikan apinya. Ada. Jadi memang ada bahan yang sekarang kan semua nih zaman canggih, semua main listrik, chopper, blender ya kan. Tapi ada bahan-bahan rimpang, ini rimpang namanya, kayak kunyit yang di bawah-bawah tanah itu rimpang ya. Jadi ada yang sebenarnya tidak sebaiknya tidak di blender atau di chopper, jadi tapi di manual. Iya, contoh kalau seperti induk kunyit parut. Ada yang sifatnya kita cuman ditumbuk ya. Iya, tidak semua main masuk ke sebuah alat penggiling gitu seperti ngadon kue, enggak juga. Mengadon kue saja ada ininya kan, ada tekniknya, kapan ini masuk dan boleh berapa lama, itu juga ada. Sama seperti jamu, mana duluan dicemplungin. Nah, setelah dia keluar, misalnya kita cemplungkan asam jawa, setelah berapa lama baru kita masukkan bahan-bahan lainnya, itu ada teknik-tekniknya. Ada teknik ketika selesai kompornya dimatikan. Nah, rempah kan mengandung panas ya. Nah, panas itu sifatnya bisa membakar. Jadi sesama rempah itu dia akan saling membakar, menimbulkan ada proses yang terjadi walaupun kompornya sudah mati. Nah, sampai dia dingin. Jadi jamu-jamu saya ini bukan saya bikin tadi pagi, saya bikin tadi malam, misalnya jam 8 udah mati kompor, baru tadi pagi bisa saya saring, baru di packaging. Nah, jadi dia akan mengeluarkan contoh seperti kencur, akan keluar minyak atsiri yang bermanfaat untuk mengobati infeksi atau luka atau radang. Luka hati? Boleh juga. Nih, Bang Nezar ya. Kak, nggak capek Kak? Nggak capek? Kalau kita mengerjakan yang kita sukai, hobi kita, nggak capek. Apalagi kan saya kan minum jamu, jadi capeknya hilang. Enggak, yang aku kan mikirnya begini, Kak Indah ini kan sekretaris BPEK DPD loh Kak, Sumatera Utara. Siap.
DPC itu ada 33 kabupaten kota. Jadi kan nggak harus gerak sendiri. Ya. Artinya tinggal ngomong di mimbar-mimbar atau di ruangan, kumpulin nih BPK buat gini kan bisa gitu. Betul. Kalau orang bilang ya sekedar cakap kan gitu. Iya, betul. Tapi kakak memilih jalan yang berbeda. Menjadi praktisi sendiri, kemudian membuat pemberdayaan sendiri, bahkan memproduksi sendiri, bahkan ikut terjun memasarkan sendiri. Iya. Capek nggak kak? Seharusnya tidak boleh capek. Seharusnya tidak boleh. Kita harus selalu positif dan semangat. Ya, jadi kalau saya bilang capek, saya akan berhenti, saya akan nyerah. Karena apa? Saya ini sekarang dalam perjuangan memberi contoh. Karena memang di lapangan saya banyak dengar dari kawan-kawan kader, ya istilahnya mereka mau buka usaha apa, pelaku usaha, tapi nanti kadang nyerah, mentok di sini, di situ. Jadi saya mau mencoba mulai dari diri saya sendiri. Karena kan kalau mereka ngeluh, saya kan cuma bisa jangan gini-gini. Ibaratnya saya kan nggak di posisi mereka. Iya. Tapi ketika nanti misalnya saya mengajak, mulai melakukan pendampingan vokasi untuk calon-calon UMKM ini, saya kan sudah bisa kasih contoh, ini loh saya bisa, apalagi kamu, kita sama-sama makan nasi, semua bahan ada di sekitar kita, saya bisa, kamu juga pasti bisa. Nah, seperti itu sebenarnya, makanya kita fokus, kita dulu yang kita benahi, baru kita mengajak. Karena memang ada istilah begini, otak orang Indonesia itu kan di mata. Betul. Sesuatu yang tertampak sama dia dan menarik dia akan dilihat ikutin. Dulu. Kalau cuman cakap biasanya bongak kau kan gitu. Iya, omon-omon katanya. Omon-omon kalau di Jakarta omon-omon, kalau di sini membongak aja. Cakap aja. Terus Kak Indah, partai PDI Perjuangan sebagai rumah besar kita juga kan fokus juga terhadap jamu. Betul. Supaya kemudian ini tersampaikan kepada masyarakat. Bagaimana kemudian kepedulian PDI Perjuangan terhadap rempah-rempah yang ada di Indonesia, bisa nggak diceritakan? Ini kalau yang saya ketahui ya, ini memang dari Ibu Ketua Umum kita dulu, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Semoga beliau diberi panjang umur dan kesehatan. Sampai saat ini jelas kan bugar, sehat, makin tua makin bijaksana. Karena apa? Karena memang tradisi minum jamu ada di keluarga Ibu Megawati Soekarno Putri. Bahkan ini pernah cerita Mbak Puan, saya baca di media ya. Mbak Puan itu pernah cerita, waktu Mbak Puan kecil, itu kerap dicekoki minuman jamu oleh ibu, yaitu kunyit asem, beras kencur gitu. Jadi itu pun juga menjadi tradisi di keluarga Mbak Puan untuk minum jamu. Kita lihat ya Mbak Puan juga ya, seger banget ya kan, seger, glowing ya kan, smart ya kan, memang satu-satunya perempuan Indonesia yang pernah menjadi ketua DPR RI. 2 kali lagi. Benar. Dan ketika Mbak Puan menjadi menteri di masa periode pertama kemarin 2014-2019 Jokowi, itu Mbak Puan kalau nggak salah pernah buat gerakan-gerakan, aksi-aksi kegiatan yang sifatnya untuk jamu. Khusus. Seperti jamu expo gitu. Bahkan Mbak Puan pernah ditetapkan sebagai duta jamu Indonesia. Nah, tapi setelah itu sampai sekarang saya belum pernah lagi dengar gerakan-gerakan seperti itu. Dan memang ketika Hari Jamu Nasional tahun 2024 lalu, Bu Mega ada berstatement di media mengajak untuk menggerakkan kembali minum jamu ini menjadi sebuah tradisi di keluarga. Bu Mega pernah mengajak itu juga gitu. Jadi ada juga statement-statement Bu Mega terkait jamu nih ya, coba saya angkat. Pernah juga Bu Mega berstatement agak menyayangkan karena kunyit kita lebih banyak diekspor daripada digunakan oleh ibu-ibu jamu. Mungkin produsen-produsen jamu agak kesulitan menemukan bahan baku, sehingga mungkin waktu itu Ibu Mega kan di BRIN ya. Jadi ada penyampaian kepada Ibu untuk kepada pemerintah agar kuota ekspornya dikurangin lah, supaya kita juga di Indonesia dapat kunyit dengan bahan yang berkualitas. Jangan kita dikasih sisa-sisa sampah yang sudah menghitam, yang sudah
nggak layak pakai, nggak layak untuk diproduksi seperti itu. Jadi saya lihat memang dari Ibu Ketua Umum PD Perjuangan sendiri itu memang sering membahas soal jamu gitu. Jadi saya malu kalau saya kadernya sendiri, kenapa saya nggak tiru aja Ibu. Jadi pemikiran-pemikiran Ibu itu saya adopsi untuk jadi pemikiran saya. Jadi sampai saya pernah punya permintaan sebenarnya ya, punya permintaan kalau bisa setiap kegiatan partai kita kita hidangkan jamu ketika rapat, atau kita bikin lomba-lomba meracik jamu. Selama ini kan ada lomba masak ya. Nah, sekali-sekali lomba masak jamu, racik jamu, pasti Ibu senang. Oke. Bang Sugianto Makmur udah disindir ini sama sekretaris BPK, kayak mana? Jadi biar dengar Pak Kepala kan gitu. Yang penting kalau video ini tayang nanti linknya kasih sama Pak Kepala biar kita membuat. Cuma lah Pak Kepala kan gitu. Semoga Pak Sugianto Makmur dengar ya Kak ya. Kalaupun nggak dengar, ini rahasia kita berdua yang ditayangkan kan gitu. Oke, kasih lagi. Pertanyaan selanjutnya, Kakak kan sering ke lapangan nih. Iya. Nah, bagaimana kemudian mindset masyarakat kita terhadap jamu? Ya, memang saat ini itu PR bagi saya, PR besar. Karena memang itu saya ketahui ketika saya ikut kegiatan-kegiatan bazar. Jadi ini stand saya jamu, di sebelah stand minuman-minuman kekinian, warna-warni manis ya. Yang diserbu adalah stand tersebut. Stand saya yang mengunjungi orang-orang tua, yang mungkin punya mindset hidup sehat. Dia mulai menjaga hidup sehat, tidak minum yang seperti itu mengandung gula, pewarna ya. Jadi dia akan datang ke stand saya. Jadi jumlahnya sangat sangat berbeda jauh gitu. Jadi saya di situ melihat memang itu PR bagi saya, karena kalau saya bertanya, mereka masih mengatakan jamu nggak enak, pahit. Pahit ya. Nah, makanya untuk menyikapi itu, saya memproduksi. Kita harus kreatif ya. Acara ini harus kreatif. Iya. Kita bukan produksi yang kita suka, tapi bagaimana supaya orang lain, anak-anak juga suka. Betul, saya punya anak yang memang mau minum jamu. Jadi saya coba bereksperimen. Nah, jadi kan kalau biasanya anak-anak masih mau minum bandrek susu ya. Masih mau minum bandrek susu ya. Apalagi kalau malam begadang sambil nonton bola. Ya. Anak-anak muda masih mau minum bandrek susu ya. Nah, jadi gimana ketika mereka melihat produk saya, mereka nggak langsung jamu langsung gitu ya. Jadi saya ini kan menarik ini ya. Ada pink, ada biru. Ini bandrek susu loh, Iya. Bang Nezar. Menarik nggak warnanya? Menarik. Bandrek susu blue, bandrek susu pink. Ini kesannya untuk cowok, ini kesannya untuk cewek. Rasanya sama Bang Nezar. Iya. Bandrek susu rasanya, cuman warnanya ini kita buat, ini pakai bunga telang. Apa itu? Rasa saya, mungkin semua orang tahu bunga telang ya. Bunga telang memang minuman kesehatan. Itu bagus, itu kesehatan, anti kanker semua. Itu saya ekstrak, saya campurkan ke sini. Jadi dia pewarnanya dari bunga telang. Dan di dalamnya terdapat rempah-rempah yang kuat. Jadi walaupun seperti ini, dia pakai creamer, ini pakai susu kental manis, tidak pakai gula pasir, tapi di sini ada temulawak, tidak temulawak, dia jahe, serai, kapulaga, cengkeh, kayu manis, bunga lawang. Bayangkan Bang Nezar ketika kita minum begitu hangat di tenggorokan sampai ke perut, sampai ke lambung. Bagaimana kita minum bandrek susu? Iya, tapi dia hangat, bukan pedas, beda ya. Hangat sebagai perut, ya. Jadi kita buat yang menarik. Nah, kebetulan memang kalau orang mungkin yang biasanya akhirnya dia mau membeli produk saya, mungkin ketika di bazar Pameo, ketika mereka minum, awalnya mungkin nggak mau ya, jadi saya kasih tester. Pernah saya dia lagi di sebelah saya beli mangga, juga. Terus saya coba, saya kasih tester jamu serai pakai kriusca. Tes. Langsung lipat. Iya. Kenapa? Mungkin di mindsetnya enak, pahit. Tapi ketika dia rasain, karena memang saya bikinnya khusus jamu kekinian Moizo. Ini jamu kekinian. Jadi rasanya, tapi ini tidak pakai gula pasir ya, ini gula aren. Jadi rasanya memang tidak terlalu
sebenarnya jamu, review kepada jamu-jamu yang halal kafe-kafe. Cuman saya belum beruntung di kafe. Belum bisa kan? Berarti kalau punya kafe, menunya lebih banyak dari ini. Jadi tugas terberat sebenarnya membangun mindset. Betul. Bukan Ya, bisa. bukan meracik jamunya malahan. Tapi ya kita dia juga pengen ditawari ya. Ini bisa kita minum, kita tuang. Tapi gelasnya yang ada gambar PD Perjuangannya lah, jangan namanya Ilabo. Iya. Ambil yang ada Oke, gelas seperti PD waktu ini rom apa? Temulawak. Temulawak. Jadi temulawak ini Bang Eza, Bang kan kayaknya sering bergadang ya. Enggak pernah begadang nggak sih? Cuman nggak pernah tidur malam aja. Jadi ini baik untuk yang sering begadang karena kini temulawak bermanfaat untuk empedu, untuk hati, untuk pencernaan. Tapi kalau kata hati boleh. Udah. Ini temulawak repak, dia pakai repak yang komplit. Nah, produksi itu. Gitu ya. Udah lamaan lagi. Lama ya. Dan ini sebenarnya Bang Reza, udah banyak saya testimoni terkait yang mintis jamu-jamu ini. Iya. Yang asam gluburing aja. Ketika misalnya saya mau bazar, jadi malam kita udah prepare ya di situ di stand itu ya. Ketemu teman-teman UMKM juga yang prepare. Biasanya kalau teman-teman UMKM nih kalau mau bazar tuh udah nggak ada tidur Bang Reza, begadang. Produksi tuh di rumah untuk dibawa. Jadi saya tawarin ini udah minum ini. Jadi walaupun kamu nggak tidur ngantuk, itu badan kamu fit, bentar. Dan mereka ke testimoni ke saya, Mbak Ida, Kak Ida, gitu. Saya minum jamu kakak, ini badan saya ini loh fit. Oke, saya bilang. Jadi kalau jamu ini, dia kan akan ada apa sih? Iya. Aja ya. Kopi kan ada, saya juga ada tes unggida. Sengaja dinampai di kamera karena Papa Ibu tuh bawa minum jamu. Iya gitu. Walaupun kurus tapi sehat. Ini kan kemarin kan hari jamu, kita nggak cheese aja dan. Kobe siap. Kita menghargai pengguna jamu. Cheese. Pengguna apa sih betul? Ya silakan. Wahib. Enak. Terima kasih Kak Ida terus berjuang di kita nggak bisa ngebantu dan kita hanya bisa mendoakan semoga Ida sukses selalu pusat komunikasinya dan program menjamunya dari Badan Koordinasi Ekonomi. Terima kasih, mari sekali lagi boleh dong ucapin sekali lagi selamat hari jamunya. Dalam kesempatan ini, saya juga mengucapkan khususnya kepada Ibu Ketua Umum BD Ketuanan Dr. Haja Megawati Soekarno Putri, selamat Hari Jamu Nasional Ibu. Terima kasih Kak Ida sekali lagi. Salam Pancasila. Merdeka.